Dari namanya mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu kode sahamnya TOTO. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sering melihat produknya itu berada di kamar mandi terutama ya. Entah itu di wastafel, toilet, bathtub dan lain-lain. Jadi ini emiten yang sangat bisa dikatakan familiar, produknya ada di sekitaran kita, dan ternyata ini termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen. Nah, kali ini mereka akan bagikan dividen interim. Apakah menarik? Saya ulas di video kali ini tentang Toto yang rajin bagi dividen, dan kali ini bagi dividen interim. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Toto, Surya Toto Indonesia Tbk. Kalau secara profil ternyata ini perusahaan termasuk joint venture dengan Toto Ltd Jepang Perseroan, mencapai tonggak sejarah penting saat menjalin usaha bersama atau joint venture tahun 1977. Oke, jadi ini that's why dia di websitenya seperti ini ya. Ada Toto China, Taiwan, terus ini apa ini? Headquarter Asia, Oceanic, South Asia, Middle East, South Asia, Oceania, terus ini Toto Hong Kong, terus ini India, Korea, Thailand, Vietnam. Terus di Amerika pun mereka juga ada ya. Amerika dan juga Eropa. Jadi ini memang brand luar, dan ya dari segi produknya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya tentang Toto ini ya. Wastafel lah, shower lah, terus dari sanitarinya lah dan lain-lain. Jadi ini bisa dikatakan ya produk yang sangat familiar ya, sangat familiar. Nah, shower nih contohnya di produknya mereka, dan memang jarang tapi ya yang mengetahui sahamnya ya. Bahkan kalau kita lihat di sini Toto ini lebih ke tidak liquid ya. Saya setway di situ-situ aja dan lain secara harga saham gitu. Oke. Perusahaan ini listing di 1990. Wow, sudah lama. Sudah sangat lama sekali, dan yang di masyarakat itu hanya 7%. Kecil, hanya 7%. That's why dia tidak liquid ya. Mungkin itu salah satu alasannya. Oke, dia kalau sekilas wow, termasuk menarik. Total debt-nya itu 200M, sudah bisa di cover dengan cash-nya. Jadi ini termasuk sehat. Mungkin next-nya akan saya bahas ya sekali-sekali Toto. Lalu market cap sekarang 2,5 triliun. Net profit marginnya di angka 10%, bagus. Nah ini nih, dividen yieldnya termasuk gede ya. Kalau ini di Stockbit saya lihat 8,4%, gede banget. Kalau kita lihat harga kemarin dividen kemarin tahun lalu, mereka tahun lalu membagikan dividen final 10, tapi dividen interimnya 10 juga. Jadi mereka bagian dividen 20. 20 kita bagi dengan jumlah EPS-nya, kita cari dulu. Tahun lalu laba mereka 313M, kita bagi dengan 10,32 jumlah lembarnya. 30, oke. Mereka EPS-nya 30 membagi 20. Jadi lumayan besar dividen payout-nya. 20 bagi 30 di angka 66%. Kalau berdasarkan harga 20 dibagi 2, 38, 8%. Jadi dividen yield-nya ini termasuk besar untuk si Toto itu sendiri. Ini termasuk besar nih. Surya Toto Indonesia Tbk. Saya cek. Nah, ini termasuk besar juga nih. Nah, ini website Indonesianya. Oke, jadi ini perusahaan yang ya bisa dikatakan rajin bagi dividen, dan ternyata cukup besar ya dividennya. 8%. Oke, ini informasinya, pengumumannya tentang kita, home, hubungan tata kelola, CSR dan lain-lain. Oke.
kita balik ke sini ke berita bahwa produsen Closet Toto tebar dividen 9 per lembar. Nah, tahun ini mereka bagi dividen 9 per lembar. Turun dari tahun lalu. Kalau kita lihat dividen yield dividen interim tahun lalu itu 10 per lembar, tahun ini 9. Make sense karena tahun lalu itu labanya di sampai kuartal ketiga itu di angka 91 tambah 64 tambah 71 itu di angka 226 ya, 226. Kalau sekarang itu di angka 184 kurangi 184, jadi ada penurunan 42M. Ini termasuk gede. 42M kalau kita bagi jumlah lembar ya penurunannya 4 EPS ya. Earningnya turunnya 4 per lembar ya, EPS-nya turun 4 per lembar dibandingkan tahun lalu ya. Oke, itu. Jadi kalau tahun sekarang dia berani bagi dividen segitu ya cukup masih royal. Kalau kita hitung 76 tambah 50 tambah 58 itu 184M ya. 184M mereka bagi dividen sebesar 92M. 93 lah ya, kita bulatkan 93 dibagi 184. Wow, termasuk royal. 50% sendiri sudah dibagikan dividen payout rasionya. Oke, 9 per lembar. Kalau berdasarkan harga sekarang 9 per lembar itu dividen yield dari Toto itu sebesar 3%, 3,7 ya. 9 dibagi 238 ya, 3,7. 3,7 ini pun juga lumayan lah ya, besar juga ya, so-so lah ya, standar. Tapi kalau kita hitung dengan ditambah finalnya nantinya ini termasuk gede tuh sih. Dan yang amaze-nya ya, saya baru tahu mereka ini rajin bagi dividen loh, 2 kali bahkan 2 kali sejak 2010 mereka bagikan dividen nih. Terus 2000 berdasarkan laba 2011 berdasarkan laba 2010 ini udah mulai bagi dividen interim. Oke, dia stock split tuh di 2012, 14, 16. That's why di nanti 2012 nih turun labanya nih. Dia bagi dividen rutin terus, bagi dividen 2 kali di tengah tahun dan juga di akhir tahun. Juni ini finalnya, ini interim, final, interim, final, interim. Oh, ini bukan 2000 berdasarkan laba 2020 mereka hanya bagi 4, tidak ada bagi dividen interim. Oke, 2020 COVID-19 make sense kalau hanya dividen final doang. 2002 ya, ini 2019 sekali doang juga. Sebelumnya interim terus 2 kali. Jadi kalau tidak ada masalah perusahaan ini rajin bagi dividen interim sih. Dan secara perusahaan tadi juga cashnya sudah bisa nge-cover utangnya ya. Ini penasaran saya dengan laporan keuangannya. Nanti lain kali kita akan bahas ya. Oke. Terus ini bagus. Terus juga dia stock split, track recordnya stock split 3 kali. Tidak pernah, baru sekali melakukan reg issue. Waran nggak pernah bonus. Jadi ini perusahaan yang bagus menurut saya sekilas, dan terlebih mereka rajin bagi dividen. Itu sisi positifnya ya. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sering memperhatikan atau mencari-cari perusahaan yang rajin bagi dividen, ini salah satu perusahaan yang bagi dividen juga dan jumlahnya gede. Toto ya. Toto ini gede, termasuk di 8% dividen yieldnya. Cuman ya nggak liquid. Kurang liquid ya dari segi perusahaan. Oke, itu sih jadi dividen yieldnya termasuk besar, dan dengan harga yang sekarang apakah murah apa enggak ya, itu mungkin di bahasan nextnya ya. Di bahasan nextnya perihal harganya murah apa enggak, sambil kita lihat laporan keuangannya seperti apa. Oke, poin utama di video kali ini adalah Toto dividen yieldnya untuk kali ini kalau interim doang tuh so-so lah ya, 3%. Tapi kalau di total dengan finalnya ini termasuk dividen yield yang besar 8%. Tahun lalu mereka bagi dividen dan termasuk royal. Karena setiap tahunnya kalau tidak ada masalah mereka bagi dividen 2 kali. Yang terakhir mereka absen bagi dividen 2 kali itu di COVID-19 kemarin. Itu pun mereka masih berani bagi dividen meskipun cuma sekali. Jadi ini termasuk perusahaan yang royal bagi dividen, dan which is good saya melihat seperti itu. Secara produk pun juga
ada di semua masyarakat. Oke, mungkin itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil sisi positifnya dari Toto yang akan bagikan dividen. Apakah menarik untuk dibeli atau tidak? Keputusan kembali ke Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.